Gak tega lihat Ricis di samping Ciki, kebanting abis kayak mbak-mbaknya Ciki yang jaga Atar. Sindir netizen. Sambil ngobrol-ngobrol kali ya, sambil ngulek nggak sih? Boleh, aku multitasking kok, tuh kan. Pemirsa Silet RCTI, ragam berita heboh dan panas berujung viral, terus mewarnai media sosial. Berita-berita tersebut baik yang menyasar kehidupan para selebritis maupun berita-berita lainnya menjadi sorotan lantaran menyita perhatian besar masyarakat, khususnya para pengguna media sosial. Mulai dari heboh pengakuan Irish Bella tak mau cerai demi anak, hingga viral seorang wanita yang menangis histeris tak bisa melihat Ka'bah saat umroh. Dan inilah sederet berita heboh yang jadi sorotan versi Silet. Heboh pengakuan Irish Bella tak mau cerai demi anak karena dirinya pernah tumbuh di keluarga broken home. Pasca sang suami tersandung kasus narkoba untuk kali kedua, rumah tangga Irish Bella dan Amar Zoni terus diterpa isu cerai. Tidak ingin isu itu terus menjadi bola liar, Irish pun sebelumnya pernah mengungkapkan isi hatinya yang tak suka dengan perceraian, lantaran ia tumbuh di tengah keluarga broken home. Karena itu ia tidak ingin anak-anaknya mengalami kejadian yang sama seperti dirinya. Dan sebagai bagian dari upayanya menepis isu itu, Irish pun kedapatan sudah kembali menemani Amar dalam sebuah acara di Jakarta. Ya kalau lihat orang lain dengan kayak the perfect image of a family, masih ada ibu ayahnya bersama, kan pasti ya ada rasa kok kayaknya luar biasa ya, hangat banget. Tapi balik lagi karena ya mungkin pendewasaan ya, tidak ada hal yang aku sesali sama sekali gitu. Semua yang terjadi dalam hidupku itulah takdir yang Allah sudah tentukan gitu. Itulah yang membentuk aku menjadi diri aku hari ini. Dari yang papa akhirnya pisah, lalu papa sempat tinggal di luar gitu, memang pastinya kangen banget. Apalagi seorang perempuan kan butuh ya figur laki-laki gitu, figur ayah gitu. Tapi balik lagi tidak ada yang aku sesali. Makanya akhirnya aku lama-lama coba menerima keadaan, terus akhirnya ya aku lebih memaafkan gitu. Bel, sama supportnya dong buat Amar, support buat Amar gimana Kak Ibel? Kak Ibel sedikit dong komentar. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka, dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak tuh mendapatkan yang terbaik. Saya pikir Irish Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar. Dengan kejadian seperti ini, dia tidak sama sekali gentar. Itu yang makanya menyebabkan saya jatuh cinta sama dia. Perkembangan Gempi disorot netizen, sebut makin pintar dan gemas. Di usianya yang baru akan menapaki 9 tahun, pada Januari mendatang, sosok Gempi Naura Martin, putri semata wayang Gading Martin dan Giselle Anastasia, kian mencuri perhatian. Ya, selain paras cantiknya, Gempi juga terlihat semakin pintar dan dewasa, utamanya dalam berbicara dan juga soal pelajaran matematika. Hal ini terlihat saat bocah kelahiran 16 Januari 2015 ini hadir sebagai bintang tamu di konten Aska Corbuzier. Kamu nggak bisa banget ya lepas dari mama ya? Gimana ya ngomongnya? Gak tahu, kayak half yes, half no. Half yes, half I no. don't know. Kenapa ada Kenapa half tuh? no-nya ini? Iya, gak sama. Nah, yours sucks, I lost my dad. Sama, mama. Kenapa ditanya? I can play with her phone, even if Oh. it's not the time to. Your mom said kamu pintar deh. That's Emang true. iya? Bapak guru. Boom, see? Yeah. Di nilainya kan Gempi ditunjukin kemarin di atasnya teman-teman semua. Well, maybe. But Tapi kamu I gak don't suka. like it. First question. 24 divided by 6. Apa? 4. Okay. Iya, 4 kali 6. Aduh, kebodohan. Okay. What is 2
times 3 times 4. 9. 24? Yes! Okay! Cepet nyerah, tapi juga cepet bosen. Juga dia nggak mau gitu stay lama-lama di satu urusan gitu. Suka-suka dia lumayan karena dia terbiasa jadi center of attention. Kalau setiap kesini gempi apa dia tahu dia ininya gitu. Jadi kadang-kadang mesti di situ sih merangin anaknya harus tetap disiplin sama peraturan. Masing-masing orang punya solusinya untuk keluarga mereka masing-masing. Kita nggak bisa nerapin keluarga kita dengan keluarga mereka. Kita nggak boleh suzon juga. Jadi kalau yang saya lakukan ini adalah menurut saya apa yang baik untuk Gempi gitu. Kalau sama Gempi always happy. Nggak ada mood-mood sedih. Kita capek aja ketemu Gempi seneng gitu. Heboh, Amanda Manopo minta fans stop kasih gift saat dirinya live jadi sorotan. Mendapatkan banyak gift dari para fans saat melakukan live di salah satu laman media sosialnya, Amanda Manopo justru merasa tidak enak hati. Untuk itu mantan pemeran Andin Karisma Putri di sinetron Ikatan Cinta ini meminta para fans untuk berhenti memberinya gift. Apalagi gift tersebut setiap koinnya memiliki nilai rupiah tertentu. Namun sikap Manda itu justru menuai beragam reaksi warganet. Mulai dari menudingnya malu-malu tapi mau, hingga menyindir aksinya itu mengekor Luna Maya yang sudah lebih dulu menolak diberi gift saat sedang live TikTok. Sok-sokan ikut Luna Maya, nyinyir netizen. Gue gak bohong. Udah jangan banyak-banyak ngirim giftnya, udah capek. Capek, sumpah. Rose, masih aja. Udah capek, udah ya. Udah. Jangan buang-buang duit, udah. Cantik deh masih. Soalnya dia udah ngasih duit, gue gak enak, itu duit kan? Iya. Itu duit, berapa duit sih? Gak tahu. Pokoknya paling mahal apa gitu, paus atau singa gitu. Kalau paus gimana? Gak tahu. Rose. Udah dong guys, sumpah, udah capek gua. Capek beneran. Ricis dapat body shaming saat konten bareng Citra Kirana. Membuat kolaborasi konten memasak bersama Citra Kirana, Ria Ricis justru menjadi korban body shaming netizen. Ya, komentar-komentar tak sedap dari netizen terhadap Ricis terlihat dalam unggahan media sosial Citra Kirana. Netizen menyebut jika istri dari Tengku Ryan itu kebanting jika dibandingkan dengan Ciki. Gak tega lihat Ricis di samping Ciki, kebanting abis kayak mbak-mbaknya Ciki yang jaga atar. Sindir netizen. Sambil ngobrol-ngobrol kali ya, sambil ngulek nggak sih? Boleh, aku multitasking kok. Tuh kan. Moana gimana Moana kabarnya? Ini ya udah kayak ahli banget di dia nahan nafas apa segala macam. Katanya udah bisa sampai 3 menit ya tahan nafasnya? 3 jam. Oh, 3 jam. Dari penampilan sih kayaknya berapa nilainya nih? Ya 9 dari 100 ya. jauh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kenapa sih? Nggak tega, Bu. Nggak ada rasa sih jujur. Saya nggak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain. Nggak apa-apa, udah biasa, namanya juga sosial media. Viral di sosial media. Viral momen seorang wanita menangis histeris karena tak bisa melihat Ka'bah saat umroh. Heboh di sosial media, seorang wanita yang tengah menjalankan ibadah umroh menangis sejadi-jadinya di depan Ka'bah. Pasalnya wanita itu tak bisa melihat Ka'bah sedikit pun, meski dirinya sudah berada di depan Baitullah.
harus lebih banyak perbanyak istighfar, perbanyak disyukuri apa yang kita punya, lebih mendekatkan diri sama Allah. Berarti kan ini peringatan bentar lagi nih. Maksudnya gini, kalau Allah udah berkehendak nih, kalau selesai ya selesai. Ini cuma dikasih cobaan dikit nih, kamu inget nggak? Viral, Jisoo Blackpink dikabarkan putus dengan sang kekasih Ahn Bo Hyun. K-pop lovers dikejutkan dengan kabar kandasnya jalinan asmara personil girl band Blackpink, Jisoo, dengan aktor tampan Ahn Bo Hyun. Jisoo dan Ahn Bo Hyun pun secara resmi telah mengumumkan putusnya hubungan mereka dikarenakan kesibukan masing-masing. Viral, rapper asal Amerika nyanyikan lagu dangdut milik Rhoma Irama. Faris Kalimah, seorang penyanyi asal Amerika Serikat, menuai perhatian warganet Indonesia lantaran mengcover lagu Gelandangan milik Haji Rhoma Irama. Uniknya lagi, bukan hanya sekedar menyanyikan lagu tersebut, Faris yang merupakan seorang rapper juga membuat video klip yang menggambarkan seorang tunawisma di Amerika. Sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Langit sebagai atap rumahku, dan bumi sebagai lantainya. Prilly takut kalau dirinya trending. Prilly Latukonsina mengaku selalu cemas ketika namanya menjadi trending di media sosial atau heboh dibicarakan publik. Kecemasan tersebut disebabkan post-traumatic stress disorder yang dialaminya. Dampak lain yang dialami Prilly dari rasa tidak aman itu adalah ia mudah sekali terkejut saat tidur atau bisa bangun dengan tiba-tiba dari tidurnya. Di luar itu, kabar duka juga datang dari Prilly lantaran sopir pribadinya yang bernama Kandri yang sudah 9 tahun bekerja dengannya, kemarin meninggal dunia. Atas kepergian Kandri, Prilly pun mengungkap janji untuk membiayai keluarga serta menyekolahkan anak almarhum. Ya pasti terpukul banget, kan udah 10 tahun kerja. Dia udah kerja dari tahun 2014, jadi karena dadakan juga, jadi bener-bener ini banget sih, terpukul banget. Nggak ada sakit. Jadi pagi-pagi pas mau berangkat tiba-tiba udah nggak ada karena sesek. Kalau kayak gitu sih bukan janji atau enggak ya, tapi itu udah kayak suatu hal yang emang pasti dilakukan aja gitu. Iya, karena juga sebenarnya tahun depan itu aku harusnya umroh sama dia. Gitu. Jadi tahun depan itu aku akan umroh sama semua yang kerja di rumahku, termasuk dia. Nah, jadinya ya paling umrohnya akan digantikan dengan istri. Hebohnya Taecyeon 2PM bawakan lagu Hati-Hati di Jalan, sukses hipnotis penonton. Aktor sekaligus idola K-pop Ok Taecyeon sukses menggelar jumpa fans pertama di Indonesia yang bertajuk 2023 Ok Taecyeon in Jakarta Specialty. Menariknya dari sederet lagu yang dibawakannya, Ok Taecyeon juga sempat menyanyikan lagu Hati-Hati di Jalan milik Tulus dengan bahasa Indonesia yang terdengar cukup fasih. Nicholas Saputra akui tak ada yang menarik dalam hidupnya, sehingga tak mau umbar kehidupan di podcast.
Sederet berita heboh yang jadi sorotan versi silet diakhiri oleh sosok Nicholas Saputra yang tidak pernah membagikan kehidupan pribadinya di media sosial. Aktor berusia 39 tahun itu berdalih enggan membagikan kisah hidupnya di podcast atau dimanapun karena merasa tak ada yang menarik dalam hidupnya. Benarkah? Aku tahu banget itu orang yang sangat protect privasinya dia. Dan belum jebol-jebol nih ngajakin dia untuk podcast. Tapi kenapa lu gak pernah mau share sih, Bo? Mau, gue sharing mau. Oh sorry, kenapa gak pernah susah banget untuk nembus ngajak lo di podcast tuh kenapa? Karena menurut gue banyak orang yang punya cerita lebih menarik dibanding gue untuk hadir di podcast itu gitu. Kalau gue kayak, gue mau ditanya apa, ntar gue ngomong apa ya gitu. Di tengah orang sekarang kamarnya aja semua dimasukin kamera. Ya tapi which is, ini gak ada benar gak ada salah ya. Tapi kenapa Nicholas Saputra tetap masih sangat tertutup menutup privacy lo? Sorry, appreciate your privacy. Kenapa? Ya, karena katanya aja udah privacy kan, sesuatu yang privat. Dan itu satu-satunya yang bisa gue pertahankan dan gue milikin soalnya. Karena begitu udah I step up of the house gitu, gue keluar, udah nggak ada yang privat lagi kan sekarang. Yang privat itu ya sesuatu yang kita bisa kontrol. Ada Instagram tapi bukan untuk. Ya biasanya di Instagram saya hanya menaruh hasil-hasil fotografi saya gitu. Oh enggak sih kalau saya. Itu personal sosial media. Jangan lupa untuk saksikan Silet jam 10.